Hai John, perkenalkan nama gue Tio Saputra. Di kesempatan kali ini gue pengen cerita dan berbagi pengalaman gue ketika gue jalan-jalan ke Banyuwangi, yaitu ke Gunung Ijen. Dimana waktu itu gue sempet yang namanya di Dokudak Setan Banaspati. Wah, itu pengalaman gue gak pernah gue lupain, bener dah. Kacau itu bener. Oke, gue langsung cerita aja ya. Jadi waktu itu gue ke Banyuwangi itu berdua doang sama bokin gue. Itu tanggal 25 April tahun 2017. Nah, waktu itu gue ke Banyuwanginya itu naik kereta api. Tapi John, lu kalau misalnya mau ke Banyuwangi naik kereta api nih, itu lu kudu transit kereta api. Nah, waktu itu yang gue baca, itu ada 3 pilihan nih, ya kan? Lu mau transit di stasiun Lempuyang Yogyakarta, stasiun Surabaya, atau stasiun Malang. Dan gue sama bokin gue sepakat waktu itu ngambil rute yang Jakarta, stasiun Lempuyang Yogyakarta, terus Banyuwangi. Dan lu kalau misalnya ambil rute yang gue pakai nih, yang Jakarta, Lempuyang Yogyakarta, Banyuwangi, itu lu transitnya nanti di KA Sri Tanjung, kereta api KA Sri Tanjung yang tujuan Banyuwangi. Itu dia berangkatnya dari stasiun Lempuyangan itu jam 7. Nah, akhirnya waktu itu gue cari tahu nih kereta api apa nih yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, ya kan, buat ke Lempuyangan. Itu kurang lebih biar sampai sana jam 6 lah, ya kan, kalau mentok-mentok setengah 7. Nah, akhirnya waktu itu gue cari ketemu nih. Dan waktu itu kereta api yang gue pakai itu KA Bogowonto. Nah, di tiketnya sih berangkatnya jam 9 malam. Nah, sampai stasiun Lempuyang Yogyakarta sih jam 5.45. Tapi waktu itu gue nyampe di stasiun Lempuyang jam 6. Dan akhirnya gue keluar kereta api KA Bogowonto dan gue cari kemekan-kemekan dulu kan di sekitaran stasiun Lempuyangan. Nah, udah setengah 7, gue transit kereta api itu yang di KA Sri Tanjung itu yang buat nganter gue nanti ke Banyuwangi. Dan gue berpikir nih, kalau misalnya gue kira kalau ke Banyuwangi lewat Yogyakarta waktu itu deket gitu, ya kan. Ya gue kira waktu itu bangsa 4 jam 5 jam lagi nyampe lah. Soalnya malum John, ini baru pertama kali gue ya kan ke Banyuwangi. Ternyata John, set jauh banget. Nah, lu bayangin, gue dari stasiun Lempuyangan itu jam 7, ya kan. Nah, nyampe stasiun Karangasem Banyuwangi itu setengah 9 malam, ya kan. Tuh kalau dihitung-hitung gue di kereta api itu 22 jam John. Buset dah, pegel sama badan gue. Mana gue naik kereta api ekonomi, ya kan. Nah, yaudahlah, malum aja ya kan, kalau kita mau jalan jauh harus ambil resikonya begitu. Nah, singkat cerita lagi aja nih. Nah, jadi waktu itu gue nyampe stasiun Karangasem setengah 9. Dan akhirnya gue nyari penginapan nih di sekitar stasiun. Dan alhamdulillah ada nih penginapan, ya kan, gak terlalu jauh dari stasiun Karangasem, ya kan. Nah, waktu itu gue nyewa, ya kan, kamar 2. Soalnya waktu itu gue belum muhrim membokin gue, ya kan. Nah, di situ termasuk murah sih, ya kan. Waktu itu tahun 2017. Kalau sekarang sih gue nggak tahu, ya kan. Waktu itu gue per harinya kena 50.000, ya kan. Dan di tempat penginapan gue itu juga ada yang ngadain jasa rental motor gitu buat lu muter-muter di kota Banyuwangi gitu kan. Nah, kira gue istirahat, paginya gue rental motor. Nah, motor yang gue rental itu waktu itu Vario CP25, ya kan. Dan itu sehari 60.000. Nah, akhirnya gue paginya tuh habis nyawa rental motor, gue searching mau kemana dulu nih, ya kan. Nah, alhamdulillahnya untungnya gue ojol, ya kan. Jadi gue nggak terlalu gaptek banget namanya GPS. Nah, waktu itu gue pas paginya gue main ke Pantai Watu Dodol, ya kan. Dan ternyata nih kalau mau ke Pantai Watu Dodol itu lu ngelewatin pelabuhan Ketapang kalau nggak salah ya, yang buat nyebrang ke Bali tuh. Jadi tuh Bali ya udah kelihatan lah dari Banyuwangi lah. Norak banget gue waktu itu, ya kan, ke situ. Lalu gue baru pertama kali, ya kan, ke situ. Nah, habis dari situ siangnya gue main ke Taman Nasional Baluran. Nah, ternyata di Taman Nasional Baluran ini view-nya mantep banget John, sumpah.
uh tuh gue kalau misalnya ada duit lagi nih, nanti gue mau kesana lagi dah sama bokin gue, tapi sekarang udah jadi bini ya kan, nah sama anak gue. Nah di Baluran ini nih, itu juga ada pantai ya kan, di ujungnya itu ada pantai, nama pantainya gue lupa tuh waktu itu, Pantai Bom kalau nggak salah ya. Nah udah nih, gue singkat cerita lagi. Nah di sini nih gue pengen cerita mistisnya nih ya kan. Nah jadi waktu itu gue sore nih ya kan, balik ke homestay. Gue nanya-nanya nih ya kan ke ibu homestay yang jaga ya kan. Waktu itu gue nanya, itu masih sekitar jam 3-an lah. Nah soalnya kan emang gue berdua doang nih ya kan, mau ke Gunung Ijennya nih. Makanya waktu itu pas pulang dari Baluran, gue mau mutusin mau nyari penginapan lagi nih, barangkali ada penginapan yang lebih deket gitu, biar gue nyampe ke Gunung Ijen gitu kan. Dan akhirnya gue nanya-nanya nih sama si ibu. Gue bilang, bu, mohon maaf nih bu, ini kan saya dari Jakarta nih, saya juga baru di sini ya kan, belum tahu medan di sini. Saya mau nanya dong bu, kalau misalnya ke Gunung Ijen itu kalau berangkat malam dari sini ramai nggak ya? Nah si ibu nyeletuk nih ya kan, mas tenang aja, kalau misalnya kalau mau ke Gunung Ijen itu rame terus mas, mau hari apa aja rame. Batin gue kan. Terus gue celutukin lagi nih, bu mohon maaf, ini kan malam Jumat nih bu, ada emang yang naik sana? Ada mas, ini juga di sebelah ada yang mau naik ke Ijen, tapi bule ya kan, dia berdua doang, tapi kalau dia naik jeep. Oh ya udah ya kan, akhirnya gue konfirmasi lu nih sama bokin gue ya kan. Waktu itu gue bilang, yang ini nanti ada barengan bule ya kan, dia berangkat juga ke Ijen, gimana? Kalau bokin gue sih bilang ya udah terserah aja ya kan. Nah akhirnya gue baik lagi nih ke ibu nih ya kan, nanya lagi ke si ibu. Gue bilang, bu kalau misalnya saya ke izinnya ke izinnya sekarang nih jam 3, kira-kira di sana ada penginapan ya ibu? Kalau di sana ada, tapi penginapannya tenda tuh di Paltuding ya kan, harganya mahal mas. Gua waktu itu dibilang gitu ya kan, mendingan mas di sini aja sekalian ya kan, hitungannya per hari gitu. Nanti mas berangkatnya malam, tenang mas, rame mas, dari sini mah nggak ada sepinya. Oh yaudah, akhirnya gue mutusin tuh waktu itu angkat dari penginapan gue nih, dari deket stasiun Karangasem ya kan, buat ke Gunung Ijennya. Nah gue singkat cerita lagi, kan masuk nih jam 7 ya kan. Jam 7 itu gue nyuruh bokin gue waktu itu buat istirahat ya kan, buat istirahat buat nanti malam jam setengah 12 kita gas ke Gunung Ijen ya kan. Oke, bokin gue udah istirahat tidur. Dan gue di situ belum bisa tidur John, serius gue jadi penasaran waktu itu, jadi jalur yang gue laluin nanti nih kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue iseng buka GPS ya kan, Google Map. Nah mau gue buka-buka nih ya kan, gue ketik nih ya kan Gunung Ijen gitu. Nah pas gue apa namanya, gue zoom nih jalurnya, gue zoom zoom, ternyata masih banyak. Pas di kotanya itu masih kotanya mungkin ya, itu masih banyak tukang dagangan apa gitu, banyak ya resto-resto lah gitu lah di GPS gitu. Kira gue slow, lama-lama kok kayak ke gunung gitu ya kan, ke gunung gitu modelnya, ya ke gunung lah GPS-nya. Di situ bener-bener kagak ada gambar-gambar resto-resto gitu ya kan. Ah gue bilang kacau nih. Udah dah, akhirnya gue waktu itu gue apa namanya, gue coba beraniin diri ya kan. Gue berangkat malam soalnya nih, berdua doang sama bokin gue. Dan gue begonya lagi, ini gue buka-buka YouTube ya kan, buka YouTube rute-rute Banyuwangi, apa rute-rute ke Kawah Ijen itu. Nah ketemu nih, itu ada pas banget lagi, ada gambar orang yang berangkat malam nih, tapi dia itu kayaknya sih rame-rame dah. Nah itu jalurnya John, gue liat John, buset, kayak model setapak gitu ya kan, tapi ya sepi banget gitu, kagak ada pencahayaan sama sekali. Di situ gue mulai parno tuh ya kan, aduh mana nih gue bilang nih, mana gue berdua doang lagi mau booking gue.
gue di situ udah mulai gimana gitu kan. Nah akhirnya gue singkat cerita lagi ya kan. Nah gue singkat cerita lagi, masuk nih jam setengah 12 malam. Akhirnya gue samperin booking gue bangunin, gue suruh siap prepare segala macam. Nah di situ gue nggak lupa, gue suruh wudhu. Gue mau booking gue wudhu ya kan. Wah, pokoknya sebisa mungkin dah, pokoknya gue suruh wudhu. Terus gue pamitan nih ceritanya sama si ibu ya kan. Bu, mohon maaf bu, ini bule yang tadi yang ibu bilang udah berangkat belum ya? Nah si ibu ini bilangnya udah berangkat John, baru berangkat deh 10 menit yang lalu ya kan. Gue bilang gini mungkin gue, ya yaudah ayo kita gas, ini bulenya baru berangkat sekitar 10 menit ya kan. Nah dari situ sebelum berangkat lagi gue dibekalin sama si ibu, itu dibekalin masker ya kan, buat nanti ke Gunung Ijennya. Katanya sih kalau ke Gunung Ijen itu nanti belerangnya nyengat banget. Nah waktu itu gue dipinjamin tuh masker dua sama mungkin gue, itu maskernya moncong tuh ya kan. Gue nggak tahu itu nama maskernya apaan. Lu kalau tahu film Mortal Kombat yang kayak gitu tuh, jadi yang modelnya moncong tuh yang iketnya ketat ya kan. Nah pokoknya kalau gue jujur aja gue nggak tahu tuh namanya, yang nggak tahu gue. Nah akhirnya gue kebut nih. Gue waktu itu pakai motor Vario yang CP25 yang tadi gue sewa ya kan. Gue kebut. Nah oh iya, itu motor Varionya itu full nih. Gue berangkat dari homestay gue full. Itu gue kebut kenceng-kencengnya ya kan, buat ngudak tuh bule. Itu gue perasaan kebut udah kenceng buat, itu perasaan kagak ada mobil sama sekali, motor juga kagak ada tuh di jalanan. Terus setengah 12 malam loh. Gue bilang nih Banyuwangi, buset dah, apa namanya, sepi banget ya, baru jam segini. Gue bilang beda banget sama kayak di kota. Waduh. Nah akhirnya gue jalan terus nih, kayaknya udah sepi dah. Nah udah jalan sekitar 4 kilometer lah, itu baru tuh ada motor sama mobil, tapi nggak terlalu banyak, satu dua lah, lalu ya kan. Nah udah aneh, gue tuh masuk kayak satu kampungan gitu ya kan. Kampungannya itu modelnya lampunya lampu-lampu kayak lampu ayam gitu John, yang kuning begitu. Wah pokoknya sepi deh pokoknya. Tuh gue latin kampung itu nggak terlalu jauh ya, paling ya sekitar 1 kilometer lah, pokoknya nggak terlalu jauh lah. Tembus nggak lama gue tembusannya jalan raya lagi ya kan. Nah jalan raya nih pas gue tembusin masih sepi juga. Nah gue di jalan raya itu udah jam, gue liat jam ya, buset, udah jam 12. Gue inget jam 12. Nah itu gue berangkat malam Jumat John, demi Allah nih, buset. Gue mau bokin, gue bilang bah udah deh, lillahi ta'ala aja dah, gue kesini niatnya jalan-jalan ya kan, kagak macam-macam. Oke gue singkat cerita lagi nih ya. Dan akhirnya gue sampai nih di gerbang yang buat masuk mau ke Paltuding, itu dari bawah ya kan. Itu gue sempet diberhentiin sama orang warga sono dah, pokoknya warga sono. Nah di itu gue diparanin, di stop, gue ditanya-tanyain waktu itu. Nah waktu itu sih gue ditanyainnya, mas maaf nih, iya, gue bilang aja iya ya kan, mas ini mau kemana ya kan, dari mana. Nah, terus gue bilang aja, iya mas, ini saya dari Jakarta mau ke Banyuwangi, mau ke Banyuwangi, mau ke Gunung Ijen. Oh mau ke Gunung Ijen, ini kan malam Jumat mas, mas sama siapa aja ya kalau boleh tahu. Ini saya cuma berdua doang mas, berdua doang. Oh udah, akhirnya nih si mas ini nasihatin gue, kalau bisa mas nanti nunggu barengan aja, jangan sendirian. Nah gue tanya dong, emang kenapa ya mas kalau saya sendiri? Bukannya kenapa-napa mas, ini jalurnya lumayan panjang. Kalau ya kalau mas naik motor nih kayak kurang lebih 1,5 jam lah sampai di Paltudingnya. Udah gitu ini jalurnya lumayan ya ekstrim ya kan, jalanannya nggak begitu lancar, apa bagus dah, ada yang bolong-bolong gitu. Dan di situ juga banyak rumah kosong ya kan, pas di bawah masih banyak kosong. Nanti mas kalau udah lewatin yang rumah kosong itu, ke atas itu udah alas, jadi nggak ada pencahayaan sama sekali. Nah di situ gue makin parno ya kan, waduh gimana nih. Nah di situ akhirnya gue mutusin sekitar 15 menit buat nunggu barengan, barangkali ada ya kan, buat naik ke Patuding Gunung Ijen waktu itu. Akhirnya gue tungguin sekitar 15 menit, nombokin gue.
Kagak ada John, kagak ada sama sekali. Emang waktu gua kagak ada mobil sama motor yang buat mau naik ke Ijen gitu ya kan. Emang waktu gua berangkat juga emang sepi banget. Dan akhirnya di situ gue minta izin nih sama warga situ ya kan buat gas ke Paltuding Ijen ya kan. Akhirnya gue minta izin. Nah si mas ini ngizinin nih ya kan. Waktu itu gue bilang, mas maaf nih mas, ini kalau misalnya saya nungguin orang yang mau ke atas kayaknya nggak mungkin dah, soalnya saya juga dari pas berangkat dari homestay ke sini itu jalanan sepi banget mas. Nah masnya bilang, ya udah mas, kalau emang masnya berani atau nekat ke atas sendiri nggak apa-apa, tapi saya mau kasih tahu nih, nanti patokannya itu ada di sebelah kanan ya, itu patokannya yang orang-orang rame. Nah di situ gue bilang, oh yaudah mas, makasih banyak ya mas ya, doain aja mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, amin. Nah akhirnya gue dibukain nih portal gerbangnya nih ya kan, tuh modalnya di portal dulu John pas mau masuk ke dalam tuh. Nah akhirnya dibukain. Nah di situ gue masuk nih ya, baru sekitar 500 meter lah, itu udah pohon, emang bener dari ujung ke ujung pohon-pohon gede semua kiri kanan, itu bener-bener kayak alas gitu ya kan, tapi itu masih di bawah. Nah di situ auranya emang udah beda John, serius. Di situ baru masuk aja gue udah, ih gue sampai merinding, apa namanya, udah bobo kembang lah gimana ya kan. Nah waktu itu masih ya, gue kira bawa kembang-kembang biasa ya kan, kira mau gue labas aja nih ya kan, gue labas. Nah gue udah sekitar jalan 4 kilometer. Nah di situ bokin gue nyaranin gue putar balik ya kan. Gue tanya dong, kenapa yang putar balik? Kata dia, yang mending putar balik dah, nunggu temen aja deh kalau nunggu barengan, soalnya kayak nggak mungkin dah kalau kita jalan sendirian ke atas, soalnya ini jalurnya lu lihat dah tadi dah, kiri kanan buset dah pohon-pohon gede semua, kata dia udah gitu cuman suara-suara jangkrik ya kan. Nah itu sih, dan perumahan itu waktu itu ada tapi satu dua doang gitu ya kan, itu juga jauh jaraknya. Nah waktu itu gue udah bilang mungkin gue udah yang Bismillah aja nih, kita nggak ada waktu lagi soalnya kan ke Gunung Ijen lagi ya kan, besok soalnya Sabtu pagi kita harus kudu balik ke Jakarta. Nah mungkin gue waktu itu ya udah akhirnya berani ya kan. Terus gue bilang lagi sama mungkin gue, yang kalau bisa nih ya, lu baca-baca yang sebisa lu mungkin tapi jangan putus-putus. Terus lu kalau misalnya lihat kiri kanan, misalnya lu lihat sesuatu nih, lu jangan kasih tahu gua ya kan, nanti takutnya sama-sama parno gitu. Terus gue bilang, lu kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, mending mata lu merem terus lu madep ke depan ya, jangan nengok-nengok ya kan. Oh yaudah ya. Nah oke, gue jalan itu ya kan, ngeliatin alas-alas. Wah gue ngeliat kiri kanan nih, kacau udah, gue bilang wah, itu aja spion gue puter John, serius puter. Jadi spion nih gue puter ke depan gini nih ya kan, jadi gue nggak bisa ngeliat spion ya kan, nggak bisa ngeliat ke belakang, sengaja gue takutnya gue parno ngeliat ke belakang ada apa gitu ya. Nah akhirnya gue singkat cerita lagi nih, nah akhirnya pas gue udah jalan itu pas pertengahan lah kalau nggak salah, itu kayak ngelewatin pohon apa gitu, itu tiba-tiba John bensin gue yang tadinya berangkat full bensinnya itu sisa dua. Lu bayangin di tengah hutan ya kan, malam-malam gitu, malam Jumat, bensin sisa dua tiba-tiba. Dan gue kaget kan waktu gue lihat bensin, dan gue apa namanya, anggap gue kira wah mungkin ini naik apa, jalurnya naik ya kan, jadi jadi kalau apa sih namanya, jadi dilatih jadi sisa dua gitu lah pokoknya bahasanya gitu dah. Nah akhirnya gue di situ masih positif positif. Nah di situ nggak lama gue punya pikiran nih kan, gue bilang ke bokeh gue, yang ini kok tiba-tiba motor yang kita naiki bensin sisa dua ya, ini gimana nih kalau misalnya mati di tengah jalan. Waktu itu nyelpes gitu tuh John, demi Allah. Dan bagian gue, lah gue juga nggak tahu nih terus gimana nih, muter balik juga nggak mungkin soalnya kita udah di pertengah jalanan ya kan, udah di tengah jalan di alas itu ya kan, di alas Gunung Ijen tuh gitu. Nah akhirnya gue mutusin nih sama bukin gue waktu itu, gue bilang, yang kalau misalnya nanti emang ini motor di tengah jalan ya kan, kita belum sampai Patu Dingin, kita mati
apa namanya, kita sandarin, kita tinggal, kita naik berdua jalan kaki ke atas. Kata bokin gue, ah gila lu, udah lu diem aja, jangan ngomong sembarangan deh, pokoknya berdoa aja penting, mudah-mudahan sampai selamat ya kan. Oh yaudah, nah di situ gue, wah udah gak karuan aja pikiran gue, mudah-mudahan nyampe, gue mikir gitu aja. Gila, lupain aja sisa dua, dan gitu gue belum tahu ujungnya di mana ya kan. Akhirnya gue jalan lagi nih, nah jalan lagi ya kan, sekitar 7 kilo lah, 7 kilo. Itu tiba-tiba John, suasana langsung dingin banget sumpah. Buset, gue baru ngalamin tuh langsung dingin banget. Gue aja langsung kaku tangan gue waktu itu gue pengennya bawanya apa tuh, berhenti ya kan, tapi gue juga takut waktu itu mau berhenti motor. Bukin gue udah menggigil, waduh, wah gue udah ya karuan dah pokoknya dah. Dan disitu gue udah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wah waktu itu gue ngeliatin kayak ada kebun-kebun gitu ya kan. Tapi gue nggak berani ngeliat kiri kanan, pokoknya fokus saya ke depan ya kan. Gue labas, gue kebut ya, gue bodo amat ya kan. Gue kebut. Nah gue singkat cerita lagi, nah udah sekitar udah jauh nih kan ngeliatin kebun itu, bukin gue nyetuk ya kan, ke gue bilangin, yang apa, pelanin gas. Kenapa? Alhamdulillah nih di belakang ada motor katanya. Nah akhirnya yang bener loh, iya. Dalam hati gue alhamdulillah ya kan, akhirnya ada temen buat kepal tuding ya kan. Dan akhirnya gue penasaran, akhirnya gue puter nih yang spion yang tadinya madep depan, gue puter ke madep belakang lagi ya kan kacanya. Nah akhirnya gue penasaran, akhirnya gue lihat nih kaca spion sebelah kiri nih, demi Allah nih gue lagi tuh gue lihat ya kan. Gue lihat itu emang dari belakang emang kayak model kayak cahaya senter gitu John, jadi kayak senter ke atas gitu. Tapi kok tiba-tiba lama-lama pas gue lihat lagi kan, itu kayak model kayak bola api terbang gitu John, kayak bola api terbang tapi masih redup. Nah itu nggak lama kemudian kan gue masih apa namanya, pelan yang ngegasnya. Itu nih bola api ya jarak sekitar 5 meter lah dari gue lah ya kan, 5 meter dari gue itu tiba-tiba langsung gede John. Buset, udah kayak bola api gede gitu. Wah batin gue, anjir ini mah kalau orang-orang bilang mah setan Banaspati, gue bilang. Gue di situ John langsung panik, bener panik-paniknya. Gue langsung ngegas sampai gue pol tuh. Wah bodoh amat deh itu gue. Wah itu jalanan kan geladak-geladakan ya, itu udah gubrak. Oh batin gue nabrak dah tuh gue yang penting selamat dulu dah nih dari setan ginian ya kan. Akhirnya gue udah jalan sekitar 15 menit nih John ya kan. Gue lihat di spion lagi masih ngikutin John. Wah di situ gue udah nggak bisa ngomong apa-apa deh, gue udah lillahi ta'ala aja ya kan. Gue bawa ya kan, gue kebut sama gue kebut. Bokin gue di situ dia kagak nggak tahu nih kalau misal gue lagi diudak-udak Banaspati ya kan, soalnya gue nggak cerita sama bokin gue, soalnya bokin gue orangnya parnoan banget. Kalau ngeliat gue itu bisa teriak-teriakan ntar yang ada di tengah hutan. Akhirnya bokin gue waktu itu tangannya gue ambil, suruh pegang gue yang kencang, gue mau ngegas ya kan, gue bilang aja gue mau ngegas kenceng nih ya kan. Nah akhirnya udah nih jalan terus tet. Nah sekitar udah 10 menit nih, di depan gue tuh ada pohon gede banget ya kan, pohon gede banget itu ada di sebelah kiri jalan gue. Itu tiba-tiba kayak ada orang yang mainin beat, tau gak lu, cekrek, terang banget warna putih. Di situ gue pemikir gini John, lagi tuh di mail John, anjir nih malam-malam masih aja orang foto-foto. Langsung inget, goblok banget gue, ini kan di hutan ya kan, mana mungkin orang bilang. Wah di situ gue udah panik sakit, sampai gemeter gue pengen nangis di John di situ John, serius John. Gue jalan ya kan, gue kebut pokoknya. Bokin gue udah sambil gemeter tuh kan, tangannya udah menggigil banget. Gue lihat spion masih ada tuh setan Banaspatinya, anjir gue bilang. Dan alhamdulillahnya nih ya, sekitar 20 menitan lagi gue ke jalan ke depan nih. Nah itu gue dipanggil tuh di sebelah kanan, ada yang manggil gue. Nggak taunya itu Paltuding nih. Itu kalau misalnya dia gak manggil, wah mungkin gue labas kayak John. Saking gue parnonya itu gitu, gue langsung fokus ke depan kan gitu. Gue ditepuk tangan, bang, weh, apa nih? Nih
izin. Wah, gua langsung masuk ke gas, masuk ke dalam parkiran Paltuding kan. Gua langsung sekut Jon, langsung diem, keringet jagung gue langsung di motor diem aja, pucat kali muka gue tuh kalau itu, ya kan. Akhirnya udah nih, ya kan, gue singkat cerita lagi nih ya. Nah, akhirnya gue nimbrung nih sama yang mau ngedaki Gunung Ijen nih. Waktu itu ada anak mahasiswa, ya gue nggak nanya ya kan anak mahasiswa mana, ya kan. Itu rame-rame, itu dari Kota Malang. Waktu itu dia bilangnya sih dari Kota Malang. Nah, lagi itu dia nanyain gue, "Mas, rombongannya mana mas, gabung aja." Nah, gue bilang aja, "Saya sendiri doang mas, sama pacar saya doang." "Lah, masa iya?" "Iya mas, bener mas." "Terus tadi mas kesininya dari bawah ada temen nggak?" "Enggak mas, saya dari bawah nih sampai Patuding tuh sendirian, sampai saya duduk-duduk panas pati mas." "Masa iya mas?" "Iya, demi Allah," gue gituin aja. Wah, gue di situ udah nggak karu-karuan deh punya. Wah, lagian mas ada dia aja berani-beraninya sendirian, tahu alas izin kata dia. "Ya saya cuma modal nekat mas kesini, soalnya saya mau nggak ada waktu lagi kan, soalnya Sabtu pagi saya harus balik ke Jakarta," gue gitu aja. "Oh yaudahlah, alhamdulillah untungnya selamat ya kan." "Oh yaudah yaudah, ngopi-ngopi." Akhirnya ngopi nih. Nah, gue singkat cerita lagi ya John. Nah, akhirnya nih gerbang Paltuding dibuka nih, ya kan, loketnya. Itu gue pendaftar pertama nih yang beli tiketnya tuh waktu itu. Nah, dari situ pas dibuka, gue juga paling pertama naik duluan John ke atas John. Kenapa? Soalnya gue kalau misalnya gue entar-entaran gitu naiknya, yang ada gue ketinggalan jauh nanti sama yang pendaki-pendaki yang mau naik ke Ijen. Dan waktu itu ada sekitar